dan Wakil Gubernur Bali selaku Pembina IWAPI Provinsi Bali, Profesor Joker Sumberwati. Ini pendiri IWAPI, Pak. Oh, Ibu, kalau Ibu datang harus lebih datang lagi gitu. Ibu tadi pagi dah. Ibunya udah tadi pagi. Ini yang baru di Mosioner sedikit. Masa di sini. Ini sudah. Ini ibunda saya udah bebas. Bebas. Dalam rangka Musda ke-8, DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Provinsi Bali melaksanakan pelantikan pengurus periode 2023-2028. Pengurus DPD IWAPI Bali 2023-2028 yang dipimpin oleh Komang Diastuti dilantik oleh Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali sekaligus Pembina IWAPI Bali Profesor Cokordo Oko Arto Adanuskawati, Ketua IWAPI Kencana Dewi Motik Pramono, Ketua Dewan Kehormatan DPD IWAPI Bali Dr. Ana Agung Ngurah Tini Rusmini Gorde, serta pengurus DPC IWAPI Kabupaten Kota se-Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Coace yang juga Pembina IWAPI Bali melantik Dewi Motik Pramono sebagai Ketua IWAPI Kencana. Menjadi pengurus DPD IWAPI Bali? Cukup, Pak. Ketua DPD IWAPI Bali periode 2023-2028 Komang Diastuti menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah mengumpulkan seluruh pengurus DPD dan DPC IWAPI Kabupaten Kota se-Bali terkait pelaksanaan program yang akan dilakukan untuk pengembangan IWAPI ke depannya. Di samping itu, dirinya akan meningkatkan sinergitas antara IWAPI Bali dengan pemerintah daerah yang sudah terjalin dengan baik selama ini. Juga akan melaksanakan kolaborasi ya antara DPD dengan DPC Kabupaten Kota se-Bali. Kemudian akan melaksanakan yang sudah ada kita jalankan, yang bagus kita ambil. Untuk sinergisitas dengan pemerintah, kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah. Apa yang kami punya seperti sesuai dengan misi-misi yang ada di WKU, di DPD IWAPI Bali, kami akan sinergikan. Semoga pemerintah, kami akan membantu program-program pemerintah ke depan. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum WKU 1 DPD IWAPI Bali, Niwayan Parwati Asih, bahwa setelah Musda, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan DPC IWAPI di 9 kabupaten kota se-Bali, di mana DPC tersebut memiliki anggota di masing-masing daerah dan IWAPI Bali akan mensupport mereka dengan berbagai program seperti pelatihan dan pameran-pameran yang sudah rutin dilaksanakan selama ini. Untuk program peningkatan UMKM di Provinsi Bali, nanti setelah kita Musda, kita akan mengadakan koordinasi atau rapat terlebih dahulu dengan pengurus baru. Jadi kita sebenarnya di DPD IWAPI Provinsi Bali punya 9 DPC di Kabupaten Kota Bali. Dan mereka semua itu memiliki anggota-anggota di masing-masing daerah. Jadi binaan-binaan mereka tentu kita akan support nanti ke depannya dengan berbagai program pelatihan serta pameran pekanan IWAPI yang memang sudah rutin kita laksanakan. Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Profesor Cokordo Oko Arto Adanuskawati yang akrab disapa Coace mengatakan, saat ini tercatat 64% UMKM di Bali adalah perempuan. Jadi peran dari IWAPI sangat strategis sebagai mitra pemerintah Provinsi Bali. Banyak program-program pemerintah dalam tatanan UMKM yang belum sampai ke pelaku UMKM, sehingga diharapkan IWAPI menjadi mitra pemerintah untuk menyebarkan informasi yang ada, seperti akses permodalan, masalah sumber daya manusia, termasuk perizinan. Lebih lanjut, Pembina IWAPI Provinsi Bali ini menjelaskan pemerintah Provinsi Bali saat ini banyak melakukan pembangunan infrastruktur seperti fasilitas pariwisata dan kebudayaan. Itu tentu membutuhkan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, Wagub Coace mengharapkan IWAPI bisa menjadi mitra pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia manakala diperlukan mereka sudah siap bekerja. Catat di Bali, kemarin saya dapat informasi dari Ibu Menteri, 64 UMKM di Bali ini adalah perempuan. Jadi saya melihat peran dari IWAPI ini sangat strategis sekali sebagai mitra pemerintah. Banyak program-program pemerintah yang dalam tatanan UMKM kita yang di bawah banyak nggak sampai. Nah, ini yang kita harapkan IWAPI nanti menjadi mitra pemerintah, tolong disebarkan masalah akses ke permodalan, masalah sumber daya manusia, masalah perizinan,
dan lain sebagainya. Ini saya harapkan peran teman-teman IWAPI di Bali, karena strukturnya sangat banyak sekali, segera akan kesulitan bagi IWAPI untuk ikut membantu pemerintah memajukan ekonomi Bali. Sementara itu, Ketua DPP IWAPI Nita Yudi mengharapkan setelah musda dengan pemilihan ketua umum yang baru, karena ketua umum yang lama sudah bagus, tentu ketua umum yang baru harus lebih bagus lagi dalam mengatur IWAPI Provinsi Bali, karena Bali merupakan daerah tujuan utama pariwisata di Indonesia. Dengan adanya kepengurusan yang baru ini, diharapkan masalah digitalisasi yang merupakan tantangan bisa segera diselesaikan, sehingga semua pengurus dan pengusaha wanita bisa memanfaatkan teknologi kekinian. Di samping itu, bagaimana menyikapi dan menggiat peluang usaha yang sangat banyak di Bali, mengingat konsumsi yang terbanyak di Bali itu adalah akomodasi pariwisata, termasuk makanan dan minuman. Lebih lanjut, Nita Yudi menjelaskan untuk meningkatkan kualitas pengusaha wanita, ada beberapa langkah yang harus dilakukan IWAPI, diantaranya dengan meningkatkan pemanfaatan digitalisasi dan pengurusan perizinan mulai dari NIB perorangan dan Badan POM. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita baru kemarin terkena COVID ya, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sehingga harapan kami setelah musda ini dengan pemilihan ketua umum yang baru, karena ketua umum yang lama ini sudah bagus, tentu ketua umum yang baru harus lebih bagus lagi dalam memanage IWAPI Provinsi Bali, karena Bali merupakan daerah wisata yang kadang-kadang orang juga taunya hanya Bali, Indonesia tidak tahu. Jadi ini adalah tugas kita semua, bahwa Bali itu adalah bagian dari Indonesia, dan Indonesia juga banyak daerah-daerah yang cantik-cantik seperti Bali. Nah, kami berharap dengan adanya kepengurusan baru ini, masalah digitalisasi yang merupakan tantangan bisa segera diselesaikan ya, semua pengurus, pengusaha perempuan bisa menggunakan teknologi kekinian. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyikapi, menggrab peluang yang sangat banyak di Bali ini, karena memang dari konsumsi yang terbanyak itu di Bali ini adalah akomodasi serta makanan dan minuman. Kadang-kadang kita ke Bali pengen nyobain makanan ini, pengen tidur di hotel ini. Nah, itu merupakan tantangan buat kita semua, bahwa IWAPI harus bergerak dan menjadi garda terdepan untuk meningkatkan perekonomian Bali. Sementara Ketua Dewan Kehormatan DPD IWAPI Bali Dr. Ana Agung Ngurah Tini Rusmini Gorde menjelaskan, sebelum musda sudah dilakukan pelatihan keorganisasian dan dijelaskan secara detail dari DPP IWAPI terkait visi misi dan ADART IWAPI, sehingga visi misi itulah yang menjadi program kepengurusan baru ini. Gung Tini Gorde meyakini bahwa kepengurusan baru yang sudah mendapatkan pelatihan akan dapat berlari dengan cepat, apalagi banyak pengurusnya merupakan generasi milenial. Gung Tini Gorde menambahkan IWAPI telah berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah. Apa yang menjadi MOU dari DPP, pelaksanaannya adalah DPD, dan nantinya DPD akan menurunkan kepada DPC-nya, sehingga sinergi dan kolaborasi ini memang sudah dibentuk dari pusat hingga ke daerah. Sebelum pelantikan, sebelum musda, sudah diadakan juga pelatihan dari keorganisasian dan sudah dijelaskan secara detail oleh DPP terkait ADART IWAPI. Saya pikir visi misi itulah yang menjadikan nanti program. Saya tidak perlu menitipkan hal-hal yang di luar dari ADART, tetapi saya yakin pengurus baru dengan sudah mendapatkan pelatihan, saya yakin akan berlari lebih cepat. Apalagi banyak pengurusnya yang milenial, jauh lebih pesat jalannya. Jadi saya mengucapkan selamat buat pengurus IWAPI periode 2023-2028 dengan semangat dan visi misi dari IWAPI, saya yakin semua akan berjalan baik-baik saja. Jadi kami kan banyak menjadi Dewan Penasehat kami, SKPD yang terkait dengan program dari IWAPI itu sendiri, dengan Disperindak, Perindustrian, Kementerian Koperasi dan sebagainya. Begitu pula di Provinsi Bali akan menjadi turunan dari pusat, karena apa yang menjadi MOU dari DPP, pelaksanaannya mengeksekusi adalah DPD, sehingga DPD pun akan menurunkan kepada DPC-nya, sehingga sinergi
kolaborasi dan inklusi ini memang sudah dibentuk dari pusat hingga ke daerah. Saya sangat optimis karena kita sudah diuji ya. Jadi perempuan sudah diuji selama 2 tahun dalam pandemi COVID-19. Semua yang ada di lingkungan IWAPI tetap tough dan malah ketika sudah endemi itu sudah mendapatkan melipat gandakan semua hal-hal yang tertinggal pada saat pandemi. Apalagi sekarang dikuatkan dengan digitalisasi, saya yakin dan saya percaya dengan kepemimpinan Diah Stuti akan berjalan dengan baik IWAPI. Bali 1 mengabarkan.